Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Anjarsari dengan NIP 18.2311-2351-5558. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. Bab 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara di dunia yang terpapar virus COVID-19. Pada awal Maret 2020, terkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak itu, untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur mobilitas masyarakat melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Namun, upaya tersebut kurang efektif, sehingga pada tahun 2020, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan hingga 25 Januari 2021. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, pada awal tahun 2021 masih menerapkan kebijakan PSBB, sehingga pada awal Februari 2021, pemerintah DKI Jakarta mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 atas dasar Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021. Namun, pada awal Juli terjadi lonjakan kasus COVID-19 per hari. Tercatat pada 2 Juli 2021 untuk wilayah DKI Jakarta sendiri mencapai 9.399 kasus, sesuai arahan dari Presiden yang dikeluarkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, sehingga pemerintah DKI Jakarta melaksanakan PPKM darurat tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021, yang pada saat itu wilayah DKI Jakarta termasuk dalam kategori wilayah level 4, yang dimana pelaksanaan PPKM darurat tersebut juga dibarengi dengan pelaksanaan PPKM berbasis mikro. Pemerintah membuat kebijakan PPKM darurat didasari akibat adanya lonjakan kasus positif COVID-19 per harinya, dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca Hari Raya Idul Fitri serta ditemukannya varian virus baru bernama Delta yang memiliki tingkat penyebaran lebih cepat dan tak terkendali, sehingga kebijakan PPKM darurat terbilang ketat dalam mengatur kegiatan mobilitas masyarakat, yang dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh pada penerapan PPKM darurat yang akan berakibat masih tingginya angka penyebaran COVID-19. Kemudian, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dengan adanya bahaya COVID-19, terlebih adanya varian virus Delta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. Manfaat penelitian. Secara akademik, diharapkan dapat memberikan masukan kepada perkembangan ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan PPKM darurat pada pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian, secara praktik dapat ditemukan faktor dan kendala maupun persoalan yang dihadapi selama implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Juli 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Selatan. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu.
yang diteliti oleh Sofyan Meti, M. Agus Abdussalam, dan kawan-kawan tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. Peneliti kedua, Salwi Hamdi, Ahmad N. dan kawan-kawan tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn antara lain standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, koordinasi pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian teori kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas Ardai. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, yang artinya bahwa kebijakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. Pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 di antaranya: pertama, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring. Kedua, pelaksanakan sektor non-esensial 100% WFH. Tiga, pelaksanakan pada sektor esensial menerapkan 50% WFH. Sektor pemerintahan menerapkan 25% WFH. Sektor kritikal 100% WFH. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan dibatasi jam operasional hingga 20.00 waktu setempat dan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50%. Kemudian, apotek dan toko obat buka 24 jam. Yang keempat, kegiatan makan dan minum hanya melayani takeaway dan tidak menerima makan di tempat. Yang kelima, pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk supermarket dan restoran diperbolehkan. Yang keenam, kegiatan konstruksi dilaksanakan 100% WFO, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tempat ibadah, ruang publik, dan kegiatan seni budaya ditutup sementara. Kemudian, transportasi umum dibatasi jumlah penumpang maksimal 70%. Selama penerapan PPKM darurat yang dimana kebijakan PPKM darurat ini merupakan kebijakan yang sangat ketat dalam mengatur mobilitas kegiatan masyarakat. Sehingga masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh pada penerapan PPKM darurat yang akan berakibat masih tingginya angka penyebaran COVID-19 dan kurangi kesadaran dari masyarakat sendiri dengan adanya bahaya COVID-19 terlebih adanya varian virus Delta. Kemudian tujuannya adalah mendeskripsikan pelaksanakan PPKM darurat Juli 2021 di wilayah Jakarta Selatan. Teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn. Kemudian, hasilnya adalah implementasi kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Juli 2021 di wilayah Jakarta Selatan. Yang outputnya adalah berhasil tidaknya implementasi tersebut dalam penerapan di wilayah Jakarta Selatan. Bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan peneliti yang dipakai adalah penelitian deskripsi kualitatif, yang dimana permasalahan tersebut terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga peneliti ingin mendapatkan sebuah informasi yang mendalam dan detail, sehingga informasi tersebut dijawab secara jujur dan menggunakan data yang sudah ada. Kemudian, informan penelitian adalah informan yang akan membantu menjawab semua permasalahan pada penelitian. Ketiga, teknik pengumpulan data. Sumber data primer yang diterima secara langsung melalui wawancara. Data sekunder yang tidak diterima langsung seperti artikel, internet, dan laporan lain. Kemudian tekniknya. Observasi yang dipakai peneliti adalah observasi terus terang atau bersama-sama. Wawancara yang dipakai adalah wawancara semi-struktur. Kemudian, dokumentasi. Teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian lokasi dan waktu penelitian adalah penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta Selatan, pusatnya di Jalan Prapancaraya nomor 9 RW 1, Petokokokan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Waktu penelitian adalah Oktober hingga Desember 2021.